Pak Sadar. Woi. Apa kabar? Tar. Dikit, bagaimana cara membesarkan buah seberat 12 kilo? Oke. Membesarkannya bisa. Repotnya adalah buahnya matangnya nggak rata pasti. Betul. Ada banyak daftar Andri. Jadi harus Andri kalau mencicipi oci yang seperti ini. Udah memberikan kesempatan kepada aku dan sahabat Rebus untuk jalan-jalan di kebun durian milik Pak Sadar. Sahabat Rebus, kita langsung lanjut ya ke kebunnya Pak Reza. Sekarang aku dan Pak Reza sudah sampai di kebun pribadinya milik Pak Reza. Kebun apa Pak Reza? Kebun Pak Reza. Yuk kita jalan-jalan. Kita akan melihat berbagai macam tanaman durian dari masa lalu ya Pak Reza ya. Ada durian hepe, kemudian ada durian matahari, ada durian petruk, ada durian kalinyaman. Nanti kita bisa langsung tanaman duriannya ya Pak ya, kita bisa lihat langsung. Pohonnya sedang berbuah. Oke. Wah, enak sekali nih kebunnya Pak Reza. Sudah lama Pak ini kebun didirikan? Ya, sudah sejak tahun 1982. Wah, lama Berarti sekali ya. 40 tahun sekarang. Udah 40 tahun kebun ini ada ya Pak Reza ya. Kalau tadi di kebunnya Pak Sadar itu umurnya baru sekitaran 7 tahunan ya Pak ya. Iya. Kalau di sini sudah lama, sudah 40 tahun. 40 tahun. Berapa Pak luas kebunnya? Kurang lebih 1 hektar, tapi itu bertahap. Dulu hanya dapat 2000 meter, tambah lagi. Saat ini 1 hektar sudah terkurung perumahan, jadi tidak bisa diperluas. Oke. Nah, di sini ada koleksi durian, kemudian ada tanaman apa lagi Pak di kebunnya? Utamanya di sini adalah koleksi tanaman durian masa lalu tahun 80-90 yang paling populer saat itu. Jadi ada satu pohon yang merupakan pengganti dari pohon di alam yang sudah mati. Oke. Nah, kemudian kita tanam juga di sini manggis. Karena di situ Karena ada manggis durian, itu- ada manggis ada ya Pak? durian, ada manggis. Itu raja dan ratu buah. Mereka saling melengkapi. Dan manggis itu tidak perlu matahari penuh, sehingga dia di bawah naungan durian tetap berbuah dengan baik. Oke. Nah, nanti sahabat Rubus kita akan lihat, selain lihat pohon durian, juga kita akan melihat pohon manggis. Sekarang kita menuju ke pohon durian apa dulu nih Pak? Yang paling dekat ini durian hepe. Berarti ini kita kembali ke masa lalu ya Pak ya? Ya, kita mundur 40 tahun. Oke. Durian hepe ini ceritanya adalah salah satu durian kesukaan almarhum Bung Karno. Oh, gitu. Katanya kalau beliau sedang istirahat di Istana Batu Tulis, itu disuguhi macam-macam durian. Salah satu favorit beliau adalah durian hepe, yang hepe itu artinya bijinya kempes. Bahasa Sunda, hepe. Oh, bahasa Sunda. Iya. Hepe itu artinya biji Bijinya kempes. kempes, kemudian rasanya itu pahit, lebih dominan daripada manisnya. Nah ini Mbak Titis, pohonnya sudah berumur 40 tahun. Kalau kita lihat di sini, lingkar batangnya ini memerlukan satu orang dewasa dan nyampe. Besar sekali. Ini ada ini ya Pak ya, deskripsi pohonnya ya Pak ya? Ya, ini riwayatnya ditanam tahun 82 dan ada SK Menteri Pertanian. Berarti ini sudah dilepas sebagai varietas unggul nasional pada waktu itu. Pada waktu itu. Nah, durian hepe sendiri itu sekarang penyebarannya sudah sampai mana saja nih Pak? Sudah ditanam di mana saja? Yang saya amati, hepe ini tidak terlalu menyebar luas karena karakternya yang sangat pahit itu mungkin terbatas orang-orang tertentu yang maniak durian itu yang suka. Saya itu. Oh, oke. Jadi warna duriannya kurang menarik, putih krem, tapi karena bijinya kempes, dagingnya tebal. Dan begitu dimakan, yang terasa itu manis dulu, tapi ketika ditelan, pahitnya terasa. Dan setelah beberapa menit, tenggorokan kita terasa hangat. Oke. Turun ke bawah, perut kita panas. Tapi sepertinya seru nih Pak kalau kita bisa makan durian hepe. Biasanya mereka atau dia berbuah itu pas bulan apa? Atau Jadi pas kita kapan? sedang berbuah, tapi sedang menunggu masa-masa masaknya. Seharusnya 1 bulan lagi dia baru masak, tapi kayaknya tadi pagi ada 1-2 buah yang jatuh. Mungkin belum sempurna, tapi kita bisa lihat isinya nanti. Yes, berarti nanti sahabat Rubus kita dapat kesempatan untuk melihat isi dari durian hepe si biji kempes ya Pak Ya, ya. betul. Dan kita coba untuk mencicip
si durian HP tersebut. Oke. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya kita ke Oke. durian apa nih Pak? Kita ke durian Petruk yang legendaris. Bener banget. Sepertinya Jadi- saya sudah kenal lama. durian Betul, Petruk. durian Petruk ini asli Jepara dan itu pohon induknya sudah mati, tersambar petir. Jadi akhir tahun 80-an, tahun 89 dia tersambar petir, pohon induk Jepara mati. Tapi kebetulan sudah dibibitkan di kebun kita di sini sejak tahun 82, Berbarengan dengan HP. berbarengan dengan HP satu angkatan. Satu angkatan. Ya, jadi Petruk ini juga juara kontes nasional tahun 1981. Kemudian tahun 82 itu dibibitkan dan ditanam di sini. Nah, beberapa tahun setelah itu pohon induk Jepara mati, sehingga pohon yang paling tua adalah yang akan kita datangi ini, Di kebun Pak Reza. Reza. Jadi beruntung banget nih sahabat Trubus. Aku dan juga sahabat Trubus berkesempatan untuk melihat durian Petruk walaupun bukan pohon induk aslinya ya Pak ya, Ya, karena ini dikembangkan di keturunan, sini betul. keturunannya, tapi ini merupakan satu-satunya durian Petruk yang umurnya sudah tua dan keturunan langsung dari pohon induknya ya Pak Betul. ya. Nah, ini dia durian Petruknya. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah pohon induk pengganti dari Petruk yang ini pun batangnya demikian besar, Besar sekali. berumur 40 tahun. Ini karakter daunnya kelihatan menjuntai. Jadi Petruk itu lemah, dia tidak ada batang yang tegak seperti durian pada umumnya. Dia selalu seperti payung. Tapi setelah meninggi, ya akhirnya juga tetap ada yang naik, tetapi dia menjuntai. Karakternya seperti itu. Pak, ini tingginya berapa? Ini tinggi sekali sahabat Trubus. Sebentar saya ukur. Oh, 18,5 meter kira-kira. Jadi ini tinggi sekali karena ini merupakan pohon induk ya Pak ya. Pohon induk. Ya kalau di kebunnya Pak Samuel itu dari hasil perbanyakan okulasi. Kalau ini pohon induk berbeda posturnya Pak, lebih tinggi. Pak, saya lupa Petruk itu seperti apa rasanya? Petruk itu buahnya kecil, 1 sampai 1,5 kilo. Bulat sampai bulat telur terbalik. Bayangkan aja telur, tapi yang bagian lancipnya itu ke bawah. Oke. Bagian telurnya di atas. Kalau di Bogor sini bisa jadi dia ukurannya hampir sempurna, tapi ukurannya tetap 1 sampai 1,5 kilo. Hanya rasanya tidak sebagus yang asli di Jepara. Itu kemungkinan karena faktor agroklimat tadi. Di usaha saya hanya menyelamatkan, tetapi ketika dikebunkan di sini hasilnya belum sebaik yang di Jepara. Karena di Jepara panas kering, tapi air tersedia. Kalau di sini mendung ini, jadi kadar gulanya kurang dibandingkan yang di sini. Boleh digambarkan sedikit karena ini kan kita kembali ke masa lalunya terlalu jauh Pak. Ya. Rasanya seperti apa teksturnya? Lengkap ya, manis, gurih, ada pahitnya, dan dagingnya berwarna kuning. Kalau sekarang mungkin dibandingkan kurang lebih seperti pisang cake. Nah, tetapi masalahnya adalah kalau Petruk ini sangat terpengaruh agroklimat. Sangat berpengaruh agroklima, jadi mungkin rasanya agak sedikit berbeda. Harus ditanam di tempat yang cocok dengan hasil. Pak, ini kira-kira kalau pengen makan Petruk dari kebun durian Wareza itu biasanya kapan nih? Tunggulah 1 bulan lagi. Kami di sini sebenarnya tidak menjual buah, tetapi kalau pas berkunjung ada buah jatuh itu kita buka ramai-ramai untuk dicoba. Seru banget nih kayaknya kalau main ke Karena kebun Ini Wareza. adalah kebun koleksi, jadi bukan kebun komersial. Belum tentu kita mendapatkan buah yang sempurna. Seperti ini dipupuk secara alami saja, jadi dari kompos, kotoran hewan, tapi tidak menggunakan pupuk kimia dan analisis segala. Ya, kebun koleksi. Nah, kalau sekarang bulan Januari, berarti waktu yang tepat untuk datang ke kebun Wareza adalah bulan Februari untuk kita mencicipi Petruk ini. Oke, selanjutnya kita ke pohon Di durian? sebelahnya ini ada pohon induk mengganti PID matahari. Matahari. Kita lewat di tumpukan daun-daun. Kalau kita lihat pohonnya belum terlalu besar, tapi ini udah umurnya sama hampir 40 tahun, kira-kira 1,5 pelukan orang dewasa. Dan kita harus hati-hati karena buahnya sedang penuh di atas. Wah, Jadi sewaktu ada angin, ada bunyi krosak, gitu kita harus cepat-cepat berlindung. karena takutnya kena kepala ya Pak ya.
Oke, Pak, matahari ini demikian populernya, tapi mungkin sahabat Dubus belum tahu nih durian matahari itu seperti apa. Boleh dijelaskan, Pak? Ya, durian matahari ini ditemukan pada saat durian montong masuk ke Indonesia dan sedang populer. Semua orang heboh dengan montong karena pohonnya gajah, buahnya besar, dagingnya tebal, hanya warna dagingnya pucat, putih agak krem. Nah, kita belum punya tandingan durian Nusantara untuk menyamai populeran montong. Tapi akhirnya ditemukan durian matahari di Cimahpar. Cimahpar itu salah satu desa di dekat Bogor yang sekarang dilalui jalan tol. Oleh karena itu, tanaman asli matahari itu tergusur sehingga akhirnya mati. Tapi sebelum itu terjadi, kita sudah berhasil memperbanyakkan bibitnya dan salah satunya ditanam di sini, dan ini adalah pohon. Ini adalah upaya penyelamatan dari Prasmanutan durian. Tidak jauh-jauh di Bogor saja ada sebenarnya. Ada. Saya penasaran kenapa namanya matahari. Ya, jadi ceritanya saya mencari buah durian yang bagus, yang ukurannya besar seperti montong, tapi kebetulan ini warnanya kuning cerah. Jadi ketika saya menemukan pohon ini, ada buah jatuh, kemudian kita buka, yang pertama terlihat adalah kuningnya itu menyilaukan, seolah-olah kayak matahari. Kayak sinar matahari. Kayak matahari ini, jadi matahari. Apakah rasanya juga menyilaukan, Pak? Rasanya itu setanding dengan montong. Setanding Ya. dengan montong. Tapi bagusnya adalah selain dia tebal, kemudian kuning, itu ada sedikit rasa pahit kalau sudah 5 hari. Jadi dia daya simpannya panjang. Ketika jatuh memang belum terlalu enak, tetapi ketika dibiarkan 3-4-5 hari itu akan keluar rasa manis gurih pahit. Sensasi pahitnya tuh ada setelah 5 Setelah hari 5 hari. disimpan. Ya. Ini juga tinggi sekali ya, Pak ya? Pohon ini ya 20 meter lebih. 20 meter lebih, 20 meter lebih lebih. tinggi dari si Petruk tadi ya. Dan buahnya mungkin di atasnya ada sekitar 100-an, cuman belum jadwalnya untuk masak, maka belum diikat. Jadwalnya masak kapan sih matahari di kebunnya Wak Reza ini? Kira-kira Februari. Februari, Ya. berarti 1 bulan lagi. 1 bulan lagi. Bedanya adalah karena kita berada di ketinggian tempat 420 meter di atas permukaan laut, sehingga suhunya kurang terik, maka pemasakannya lebih lama. Jadi kalau tadi kita lihat di daerah yang dataran rendah itu sudah mulai panen, di sini belum, masih 1 bulan lagi. Wah, gimana sahabat Dubus, semakin pengen kan untuk datang ke kebunnya Wak Reza, tapi kita masih ada 1 pohon durian yang harus kita lihat nih bersama dengan sahabat Dubus, yaitu Oke, durian Kalinyamat. Kalinyamat. Yuk. Ayo kita ke sini lewat jembatan. Pasan dari kebun utama, hati-hati, kita nyebrang jembatan kecil. Nah, di kebun kedua, di mana kita koleksi durian-durian lain dari seluruh Nusantara. Kita lihat yang ini, salah satu yang istimewa. Inilah durian Kalinyamat atau Sinyamat. Ini ditanam sekitar tahun 1987. Untuk namanya sendiri, Pak, kenapa disebut Kalinyamat atau Sinyamat? Oh, ini suatu legenda. Jadi dulu di Kudus itu ada satu kerajaan di mana ratunya bernama Kalinyamat. Konon dia ratu yang cantik ya. Tapi di sini kita singkat menjadi Sinyamat. Dan durian ini keistimewaannya adalah dia kecil-kecil, sekali makan habis sekitar 1 kilo. Tapi kalau kita buka kemudian kita makan, bijinya itu kecil sekali. Jadi boleh dibilang seedless atau non biji. Itu yang biasanya dicari oleh para pecinta durian ya, Ya, Pak ya? karena kesannya daging itu tebal. Gitu. Walaupun warnanya tidak terlalu kuning, tapi dari segi rasa dan ukuran biji ini istimewa. Maka dia pernah juara kedua kontes durian nasional tahun 1983. Wah, sudah lama sekali Sudah berarti. hampir 40 tahun. Tapi apakah Kalinyamat di kebunnya Wak Reza ini masih sering berbuah karena sudah lama juga usia pohonnya? Ya, tahun ini sudah hampir lewat, mungkin dia lebih awal. Tetapi ada tadi 1 buah yang kebetulan jatuh, buah-buah akhir kita akan uji coba nanti. Hanya saja Kalinyamat ini memang tidak menyebar luas, karena memang dia tidak didaftarkan sebagai varietas unggul nasional, tapi sebagai pemenang kontes saja.
Dan seharusnya di daerah Kudus ataupun Jepara ini dikenal dengan baik. Kalau di daerah Bogor, orang bingung siapa itu kali nyamat. Berarti di Kudus sendiri ataupun di Jepara, kali nyamat itu sudah banyak dibudidayakan atau tersebar populasinya? Ya, tersebar populasinya. Tapi ada. Karena ini adalah nama ratu yang tersohor pada saat itu. Wah, keren banget nih kebunnya Wariza. Kebun koleksi ya Pak Reza Kebun ya? koleksi, bukan kebun produksi. Nah, itu tadi sahabat Trubus, kita sudah berkenalan dengan durian-durian di masa lalu. Ada apa aja tadi Pak? Kita sudah melihat. Ada hepe, ada petruk, ada matahari, ada nyamat, ada juga sitokong. Itu yang durian unggulan Betawi yang sudah hilang karena sekarang jadi kebun binatang Ragunan. Tapi induknya masih tersimpan dengan baik di kebun ini. Jadi sewaktu-waktu ingin dibangkitkan kembali sejarah masa lalu, kita bisa bikinkan bibitnya. Oke, wah penasaran tuh aku ingin mencicipi durian-durian yang tadi kita lihat pohonnya. Oh ayo, kita coba. Ada 4 atau 5 varietas yang kebetulan hari ini jatuh di awal musim. Nah, mudah-mudahan rasanya sudah cukup baik, tapi kita akan uji saja. Yuk sahabat Trubus, ikuti aku dan Pak Reza untuk mencicipi durian-durian yang enak di masa lalu. Yuk! Ayo. Saatnya kita mencicipi durian. Tapi sebelum itu sahabat Trubus, kita cek-cek dulu yuk, kita kenalan dulu sama durian tadi yang sudah kita tahu pohonnya. Nah Pak, kita mau kenalan sama durian apa dulu nih yang ada di depannya? Wah, ini ada macam-macam ya. Kebetulan ini jatuh, tapi memang mendahului waktunya. Jadi ini perkenalan bentuk saja dulu. Yang ini walaupun tampaknya kecil, tapi berat sekali. Ini adalah durian matahari. Jadi kelihatan ya, durinya besar-besar. Nah, dagingnya kuning ini. Coba Pak, boleh saya angkat? Oh, hati-hati, durinya yang tajam. Kira-kira berapa kilo nih Pak? Mungkin 2,5 kilo. Durian matahari. Ya. Selanjutnya? Kemudian ini yang segitiga. Ini adalah durian kali nyamat sang ratu. Yang Jadi dari Kudus tadi ya Pak ya? Bentuknya unik ya. Tapi nanti kita lihat apakah bijinya ini kempes ya. Karena memang istimewanya di situ. Boleh. Wah, ini kali nyamat dari Kudus ya Pak? Betul. Oke. Kemudian yang ini adalah sukun gempolan. Sukun gempolan ini berasal dari Karanganyar, Solo. Jadi keistimewaannya adalah bijinya hampir tidak ada. Sukun, seedless. Sukun, seedless. Selanjutnya? Matahari, kali nyamat, sukun. Ini ada durian hepe. Kesukaannya Bung Karno. Ceritanya kesukaan Bung Karno, durian hepe. Dia manis pahit, bijinya kempes. Jadi pengen segera mencicipi nih durian hepe. Kemudian ini ada satu lagi durian legendaris namanya Ajimah. Dia kecil tapi dia kuning, manis, gurih. Kemudian saya ingin lihatkan yang ini juga kecil tetapi legendaris dari Banten. Ini durian IM. IM. Ini kecil sekali nih. Ya. Ringan sih Pak, ini ya IM ya dari Banten. Pandeglang. Pandeglang. IM. Nah, kemudian salah satu yang unik itu adalah saya ingin memperlihatkan bahwa bajing atau tupai menyukai durian. Ini kita lihat ada durian yang jatuh tadi. Jatuhnya itu karena bolong. Jadi dimakan oleh tupai. Itu bolongnya di mana-mana kelihatan. Jadi konon durian yang dimakan oleh tupai ini adalah durian yang paling enak. Jadi jangan ragu-ragu untuk ikut makan sisa tupai. Karena sudah pasti enak ya Sudah Pak? pasti enak, asal kita tidak dapat bagian yang asam. Ini kita lihat dagingnya kuning. Iya, kuning dagingnya. Ya. Wah, jadi buat pecinta durian, makan durian sisa dari bajing itu nggak masalah. Nggak masalah. Karena itu sudah pasti enak ya Pak ya? Betul. Nah, saatnya kita mencicipi duriannya. Ya. Tapi itu ada Pak Syahril Pak. Hai, Mas Arif. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan, kebetulan. Iya, kita mau makan durian. Ini kebetulan ada beberapa yang jatuh dan ini kita mau memperkenalkan kepada sahabat Trubus. Nah, ini kita lihat Bang Syahril nanti ikut uji rasa ya, Pak? Siap. Tapi sebelumnya kenalan dulu dong dengan sahabat Trubus Pak Syahril. Silakan disapa sahabat Trubusnya. Halo. Pak Syahril ini adalah seorang penangkar dan juga pehobi durian. Jadi Benar. pas banget nih kita akan mencicipi durian bareng sama para pakar, Pak Reza dan Pak Syahril. Jadi sahabat Trubus beruntung banget ya. Yuk Pak, kita cicipi bareng-bareng. Oke, baik, kita cicip Oke. bareng. Mana dulu nih yang akan kita coba pertama kali? Saya ingin memperlihatkan durian hepe dulu. Hepe. Nah, ini hepe. Biji kempes. Ya, biji kempes.
bahasa Sundanya si biji kempes. Si biji kempes. Nah, ini durian terkenal dari masa almarhum Bung Karno. Boleh saya coba, Mas? Coba. Wah, mungkin saya lebih muda kali ini. Saya coba. Iya, wah. Nah, ini aslinya HP memang seperti ini. Wah, ini pakai tenaga dalam. Boleh sambil diangkat Pak, Silakan. diperlihatkan kepada sahabat Trubus yang sedang di rumah. Ini ciri HP, yaitu memang dagingnya memanjang tipis karena bijinya tidak ada. Kalau bijinya ada, dia pasti membengkak. Jadi ini bukti bahwa tidak ada biji. Seperti ini. Lihat sahabat Trubus, lihat bentuk durian HP ini. Ini tidak ada biji ya, HP artinya kempes. Warnanya ini boleh dibilang apa nih Pak kalau Krem. di dunia durian? Krem. Dan dagingnya memanjang. Dan juga kecil panjang ya Pak ya? Kecil panjang karena tidak ada biji. Karena tidak ada biji. Kalau dia banyak biji atau bijinya besar, itu berarti dia mengembang. Gimana? Menggiurkan. Kita coba langsung aja yuk sahabat Trubus. Atau Mari, saya Pak. kumpulkan dulu, saya ingin Boleh. buka yang lain supaya terlihat dulu. Ini saya ingin memberi contoh durian nyamat. Ya. Nah, coba kita lihat. Kita tahan dulu ya makannya. Sabar sedikit. Sabar sedikit. Kita buka banyak jenis. Banyak jenis. Wah, ini lebih mudah. Wah, Iya. ini Ini adalah durian nyamat. durian nyamat, kali nyamat atau si nyamat dari Kudus. Ini warnanya Kuning muda. kuning muda. Dan boleh dibilang ini juga bijinya kecil. Bijinya kecil juga, kempes. ya. Lihat sahabat Trubus. Menggiurkan sekali kan? Cantik ya, seperti Cantik putri banget. kali nyamat. Oke, ini kali nyamat. Bagaimana kalau kita buka apa yang dimakan oleh sang tupai? Bajing ya Pak ya. Kita taruh di sini dulu. Durian matahari pilihan tupai. Jadi jangan segan untuk makan durian sisa dari tupai. Saya kira ada seninya ya. Wah, tupai keras. Tupai sedikit. Jadi butuh tenaga dalam nih untuk membuka durian. Dan memang tidak salah sang tupai. Waduh. Oh, sisanya tupai ternyata memang kuning betul. Iya. Inilah ciri khas durian matahari ya. Pada kondisi terbaiknya yaitu dipilih oleh tupai, bukan oleh saya. Bukan. Sambil diperlihatkan kepada sahabat Trubus, Ya. Bapak. Warnanya kuning ya Pak ya, Warna seperti kuning. matahari. Kemudian tekstur dagingnya agak keriput-keriput ya, Ya, Pak. ada keriput-keriputnya. Oke. Coba. Nah Pak Syahril dan Pak Reza, saya pernah mendengar kalau daging durian yang keriput itu sudah pasti enak. Apakah itu benar? Enggak. Kalau daging keriput itu tandanya lebih pahit. Lebih pahit. Dan pohonnya biasanya lebih tua. Lebih tua. Oke. Jadi udah pasti rasanya lebih enak. Enak. Jadi yang keriput itu adalah durian yang enak. Ya. Ya, kita letakkan dulu. Nah, ini berhubung ini sudah terbuka, bagaimana kita coba? Kita coba. Nah. Kita coba pertama ini ada kita coba Nah, Titis coba dulu ini. HP ya, Pak? HP. HP legenda. HP. Yang mana, Pak? Yang ini yang bawah. Ya. Wah, Tidak ada biji itu pasti. ini tidak ada biji sama Mas Saril. Oke, Ayo, saya yang coba. ini aja. Ya. sahabat Trubus, ini tidak ada biji ya. Bijinya kempes sekali, boleh dilihat. Oke. Nah, Langsung kita cicipin aja. iya. Saya malah nggak ada biji sama sekali. Hmm, Wih, Keras sekali. Keras pahit, berat pahit. ada pahitnya. dan lengket ya. Ya, creamy, lengket, dan ada sensasi pahitnya. Durian pahit seperti ini Iya, adalah yang asli nih. dicari para penikmat durian ya Pak ya. Berat ini. Saya pun nggak kuat nih. Tebal sahabat Trubus, durinya kempes sekali. Pahitnya sampai masuk ke tenggorokan ya. Kering, pahit. Keras ini durian. Bagi saya terlalu keras.
Boleh dijelaskan Pak, keras itu maksudnya apa? Ada rasa alkoholik yang kuat sekali, jadi menuju ke pahit, dan manisnya sudah kalah oleh rasa pahitnya. Tapi justru yang ini adalah yang dicari. Mungkin sebagian orang yang gemar minum kopi atau akan sangat cocok dengan durian hepe. Keras ini, keras sekali. Teksturnya bagus, lalu pahitnya luar biasa lah pahitnya ya, di anda dulu. Yang ketiga ini adalah pulen. Iya. Nah, pulennya bagus, bijinya mengecil. Lengkap seperti ketan menurut saya. Nah, bijinya. Ini bijinya sahabat Trubus, kecil sekali. Jadi durian hepe yang aku makan ini bareng sama Pak Reza dan Pak Syahril, Pahit ini. dagingnya tebal, creamy, padat, tebal, dan ada sensasi pahitnya. Kalau durian seperti ini buat orang awam mungkin terlalu berat ya Pak. Buat saya pun berat karena saya punya darah tinggi. Tapi buat kalian pecinta durian, ini adalah durian terbaik karena ini ada sensasi pahitnya, sama kayak aku suka durian yang ada pahitnya. Oke, sudah selesai Mbak Titis, kita Sudah, coba Pak. yang berikutnya. Durian Kalinyamat. Nah, silahkan ambil. Yang mana Pak ya? Itu satu pongge kayak gitu. Satu bongge. Satu pongge panjang. Bongge sahabat Trubus. Silahkan. Nah, Setengah bongge saja bagaimana ini? dapatkah? Wah, Saya bantu tarik ya. wah, Nah, wah, wah, lihat tarik-tarikan sahabat ini. Wah, Oh. wah. Saya bantu, saya bantu. Oke, sebentar. Saya ambil dulu. Pas. Silakan. Ini kali nyaman. Lain lagi sensasinya. Kita coba Kalinyamat. Sat. Seperti tape peyem. Ini beda dengan hepe yang tadi aku makan. Ini mungkin agak terasa lebih ringan dibanding hepe yang pertama kali tadi aku coba ya, sahabat Trubus. Tapi baik Kalinyamat maupun hepe sama-sama kecil bijinya. Lihat deh, ini benar-benar gak ada biji. Ada, tapi kecil banget. Nanti ya aku lihat. Ini semuanya daging. Semuanya daging. Creamy. Tapi lebih pulen hepe. Bagaimana menurut Pak Syahril? Ya, saya coba dulu. Ini duriannya mengarah ke manis, lebih ke manis. Lalu pulennya lumayan, cuma agak sedikit lembek sedikit ya dagingnya. Tapi bijinya Nggak ketemu. nggak ada biji. Lumayan luar biasa ini. Nah, kecil sekali bijinya. Mau lihat bijinya sahabat Trubus? Kecil sekali bijinya. Sama tuh. Bijinya kecil dan kempes banget. Jadi ini durian di kebun koleksinya Wareza. Tahu banget. Baru 2 ya sahabat Trubus. Rasanya kalau menghabiskan 7, wah berat sekali ini. Mungkin satu jenis lagi Nih, Pak. Tuan. Bijinya tebalnya lebih daripada 2 cm dagingnya. Luar biasa nih. Selanjutnya kita akan mencicipi durian matahari. Yuk Pak Syahril dan Pak Reza, kita cicipi durian matahari di kebun Wareza ini. Oke, ini walaupun durian ini adalah hasil pilihan Bajing, Ya, tapi saya rasa ini yang paling enak. Mbak Titis ambil dulu yang manapun. Selalu saya pertama nih. Ladies first. Ini aja ya. Waduh, susah sekali ini diangkatnya. Satu pongge. Besar. Lihat Oke. Trubus. Saya ambil satu juga. Menemani Mbak Titis. Lihat. Syahril. Ya. Ini adalah warna yang sesungguhnya dari durian matahari, kuning cerah, tebal. Ini pulen. Menurut saya. Dan ini lihat sahabat Trubus, dagingnya ini pulen
cenderung manis kalau menurut aku. Gimana menurut Mas? Kita coba durian legenda Bogor. Warnanya pagi ini, sore ini menggiurkan banget. Kita coba. Manis banget, manis sekali, manis dan pulen. Pulennya berasa sampai ke tenggorokan, tapi ini tidak ada pahit, manis. Reza, nikmat sekali. Manis gurih, tapi ini tidak ada berat-beratnya seperti alkohol tadi. Jadi ini adalah sesuatu yang enak dinikmati, bisa makan banyak. Benar. Ini durian kecintaan semua orang. Jadi kalian baik maniak durian maupun penggemar durian biasa masih bisa menikmati durian matahari ini ya Mbak Reza ya. Saya harus berterima kasih kepada Mr. Bajik yang tadi sudah menunjukkan buahnya. Karena ini durian hasil dari sisa bajiknya. Sebab kalau kita lihat di sini bolongnya masih besar sekali. Kita disisakan 2/3 duriannya. Luar biasa Pak Bajing. Pada sore ini Pak Bajing memberi harapan bagi kami yang luar biasa. Rasanya pulen, manis, warna menggiurkan. Bukan matahari senja loh ini, matahari pagi. Walaupun bijinya cenderung besar, Ya. tapi ini tidak mengurangi edible portion ya, sahabat Jubus. Seingat saya, edible portionnya antara 37 sampai 39%. Jadi edible portionnya besar, meskipun dagingnya besar, beda dengan tempe, kayu dan juga kayu tadi ya. Artinya durian yang di atas 35% edible portionnya itu termasuk durian yang udah top. Nah, sudah durian top. Jadi durian-durian yang layak untuk kita kembangkan. Boleh, silakan coba teman-teman sekalian. Kalau mau coba matahari, datang ke kebun Wareza. Kami tunggu. Bijinya utuh, ya, tapi bersih. Rasanya memang. Nah, itu dia kita udah mencicipi 3 jenis durian, ada hepe, kalinyamat dan juga matahari. Pak Syahril dan Pak Reza, kira-kira potensi untuk pengembangan durian lokal ini ke depannya seperti apa? Let's say 5-10 tahun ke depan akan seperti apa nih Pak durian lokal kita? Ya, kalau durian lokal ini kita masih belum bisa menganjurkan untuk ditanam di tempat asalnya. Jadi artinya kalau kita menemukan durian petruk bagus di Jepara, seyogianya ditanam secara luas di sana, sehingga menjamin keaslian mutunya itu bisa setara dengan induknya. Seperti matahari, karena dia memang asli Cimahpar Bogor, maka ditanam di sini sudah jelas memang hasilnya baik. Tapi durian-durian lain itu memerlukan penyesuaian, sehingga kalau untuk Kalinyamat mungkin akan lebih bagus ditanam di daerah Kudus atau Jepara. Kalau dari Pak Syahril sendiri gimana nih Pak? Saya sangat yakin bahwa durian-durian lokal mampu bicara di tingkat nasional maupun internasional. Tapi dengan satu syarat, kita harus pelajari budidaya, pupuk-pupuknya kita harus tahu sehingga bagaimana durian-durian yang kita kembangkan di luar habitatnya bisa sama dengan di habitat asli. Terima kasih Pak Syahril dan Pak Reza atas masukannya. Semoga durian lokal kedepannya akan semakin maju dan semakin berkembang dengan baik. Sahabat Trubus, sekian dulu ya jalan-jalan dan juga cicip-cicip durian di kebunnya Pak Reza. Sampai ketemu lagi, dah.